Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah. Salatan wa salaman daimaini bila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Apa kabar pecinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga selalu dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala yakni nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan melanjutkan kajian tentang ilmu nahwu dan shorof ya. yakni dalam rangkaian cara cepat belajar kitab kuning metode segitiga Sabir Rahim sistem 5 jam. Pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang isim fa'il dan isim maf'ul ya. Ini merupakan rangkaian dari tasrifan ya. Dimana kalau kita mentasrif itu yakni memindah-mindahkan dari fi'il madi ke mudhari, masdar sampai isim alat ya. Nah, ini nanti kita akan sampai kepada isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi kalau kita nasrif ya, itu pasti akan mendapati apa? Bagian isim fa'il dan isim maf'ul ya. Sebab tasrifan secara istilah itu adalah merubah-rubah dari fi'il madi sampai isim alat ya. Ya, contoh nasara fi'il madiyan suru fi'il mudhari nasron masdar taukid bahwa isim domir. Nah, ini apa? Cuma penambah doang ya, makanya ditanda kurung. Nasirun isim fa'il, wadaka isim isyarah. Ini juga buat penambah saja ya, selingan untuk enak di saat menyenandungkannya ya. Nah, mansurun isim maf'ul, unsur fi'il amar. La tansur fi'il nahi mansurun isim jaman, mansurun isim makan, minsurun isim alat ya. Nah, itu. Jadi kita akan apa? Ya, mendapati yaitu apa? Sigot atau format isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, jadi bagaimana cara kita mudah mentasrif? Nah, caranya adalah kita harus tahu cara pembuatannya dulu ya. Nah, pada episode sebelumnya saya sudah jelaskan tentang fi'il madi ya, kemudian fi'il mudhari, fi'il amar dan fi'il nahi dan cara membuatnya itu ya. Nah, sekarang masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul ya. Nah, sebelumnya harus tahu dulu ya. Isim fa'il itu adalah maknanya pelaku ya, atau orang yang yang melakukan pekerjaannya. Contohnya kataba menulis, berarti orang yang menulis. Nah, katibun, nah ini isim fa'ilnya. Qara'a membaca, orang yang membaca atau pembaca ya. Itu apa? Isim fa'ilnya qari'un. Nah, itu ya. Kemudian alima mengetahui, orang yang mengetahuinya. Nah, yaitu apa? Lafadz alimun. Nah, inilah isim fa'ilnya alimun. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang cara membuatnya ya. Cara membuat isim fa'il itu adalah satu, jika dibuat dari fi'il sulasi atau 3 huruf ya, maka membuatnya dengan ikut kepada wazan fa'ilun sama dengan namanya yakni isim fa'il ya. Jadi wazannya fa'ilun. Isim fa'il. Nah, ya. Jadi wazannya fa'ilun ya, sama dengan namanya ya. Nah, itu wazannya fa'ilun. Tuh. Fa'il kan. Wazannya fa'ilun. Contoh kataba menulis ya. Maka isim fa'ilnya lihat berwajan fa'ilun jadi katibun. Qara'a qari'un ya, sama dengan wajan fa'ilun. Alima alimun sama dengan wajan fa'ilun ya. Begitu juga apa? Doroba
doribun gitu ya. Samain aja ya. Sami'a, sami'un yang mendengar ya. Nah itu. Kemudian kalau dari fi'il ghair sulasi ya yang lebih dari 3 huruf, nah gampang saja membuatnya dengan rumus mim domah kasroh sebelum akhir ya. Yani apa? Huruf kemudorenya diganti dengan mim berdomah ya. Lalu sebelum akhirnya dikasrohkan. Contoh, akroma ini kan lebih dari 3 ya. Ini 4 huruf nih. Akroma 4 huruf. Mudorenya yukrimu. Nah, getikan saja ya-nya dengan mim domah. Muk. Nah, kemudian sebelum akhirnya kasroh jadi mukrimun. In kasaro 5 kan? Alif nun kaf sin ro 5. Ya, goer sulasi ya lebih dari 3. Lihat mudorenya yan kasiru. Nah, getikan ya mudorenya ini dengan mim domah ya. Jadi mun ka. Nah, sebelum akhirnya dikasrohin mun kasirun. Nah, ini yang 6 huruf istahroja alif sin ta kho ro jim ya. Nah, 6 huruf mudorenya apa? Yastahriju. Gantikan aja ya-nya dengan mim domah. Mustah. Nah, sebelum akhirnya kasroh mustakhrijun. Nah, begitu ya. Ya, contoh yang lain umpamanya apa? Farroha yufarrihu ya. Nah, yufarrihu. Farroha yufarrihu ya. 4 huruf juga fa ro ro ha kan. Ini mudorenya ganti aja dengan mim domah jadi mufar. Nah, sebelum akhirnya kasroh tuh ya. Udah mufarrihun loh begitu ya. Nah, taba'ada ya taba'adu. Taba'ada 5 huruf ya. Ya taba'adu. Nah, ya taba'adu ya. Gantikan aja ya dengan mim berdomah jadi mutaba'idun tuh. Sebelum akhirnya kasroh. Tuh gitu ya. Dikasrohin sebelum akhirnya. Nah, itu. Itulah cara membuat apa? Isim fa'il ya. Nah, itu. Kemudian isim maf'ul. Ya, ini tetanggaan ya, tangga dekat. Makanya cara membuatnya hampir-hampir mirip ya. Nah, kalau isim maf'ul ya, maknanya adalah objek penderita ya. Yang di ya, yang di. Lihat saja, umpamanya kataba menulis ya. Maka isim maf'ulnya apa? Yang ditulis tuh ada yang di ya. Nah, mengikuti wajan apa? Mengikuti wajan maf'ulun ya. Kalau 3 huruf ya. Nah, ini kan kataba 3 huruf nih. Mengikuti wajan maf'ulun, maktubun ya. Jadi tambah mim ma ya depannya lalu bau sebelum akhir maf'ulun gitu aja ya. Maktubun. Qara'a makruun tuh yang dibaca tuh yang di kan. Alima maklumun yang diketahui tuh ya. Nah, sami'a mendengar yang didengar masmu'un gitu ya. Jalasa duduk yang diduduki majlusun. Nah, gitu ya. Jadi mengikuti wajan maf'ulun. Jadi sama dengan apa? Namanya ya. Yaitu apa? Isim maf'ul ya wajannya maf'ulun ya. Nah, gitu kan. Isim maf'ul ya. Nah, jadi wajannya maf'ulun gitu ya, sama dengan namanya ya. Nah, seperti halnya tadi ya, isim fa'il ya. Nah, wajannya fa'ilun. Isim maf'ul wajannya maf'ulun. Itu untuk yang sulasi ya, yang 3 huruf ya. Sekarang yang lebih dari 3 huruf ya. Nah, contoh yang tadi kan akroma yukrimu. Nah, di sini gampang ya. Rumusnya mim domah patah sebelum akhir. Kalau tadi mim domah kasr sebelum akhir ya, itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul mim domah patah sebelum akhir ya. Nah, jadi kalau mukrimun isim fa'il, nah isim maf'ul patahin aja jadi mukramun ya. Munkasirun isim fa'il, nah isim maf'ul tinggal patahin aja sebelumnya. Munkasarun tuh. Mustahrijun, nah ri-nya tinggal dipatahin aja di mustahrojun tuh. Jadi mim domah patah sebelum akhir ya. Nah, itu sama ini yufarrihu
mufarrihun. Nah, gimana isim maf'ul? Ganti aja ri-nya jadi ro, menjadi mufarrohun gitu ya. Nah, mutabaidun tuh. Ini isim fa'il, isim maf'ulnya ganti dengan fathah jadi mutabaadun gitu ya. Jadi gampang sekali ya. Nah, sekarang kita pelajari tasrifannya ya. Kita mempelajari apa? Tasrifannya. Nih. Ya. Tasrifannya ya. Jadi kita pakai apa nih? Pakai tambahan domir ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ini hanya penyelang saja. Hanya sisipan. Jadi supaya enak saat menyenandungkan atau melantunkan tasrifannya ya. Jadi ini hanya tambahan saja, makanya di tanda kurung ya. Sama dengan wazaka juga ya. Ini hanya tambahan saja. Yang disebut isim fa'il ya ini nih, nasirun terus sampai nawasiru. Isim maf'ul mansurun terus sampai manasirnya. Itu isim maf'ulnya ya. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa nasirun, fahuma nasironi, fahum nasiruna, wahum nussarun, wahum nussarun, wahum nasorotun, fahiya nasiratun, fahuma nasirotani, fahunna nasiratun, wahunna nawasiru ya. Jadi apa? Ini yang perempuan ya, ini ya. Tuh, ini perempuan ini ya. Yang saya batasi ini untuk perempuan. Ya. Nah, yang ini untuk laki-laki. Ya. Nah, itu. Berarti huwa satu orang, berarti kalau dua nasironi makanya ada tambahan alif nun ya. Nah, dua nih, dua orang. Tuh, tambahnya alif nun ya. Kemudian fahum jamak, maka tambahnya apa? Waw nun tuh, jamak laki-laki, jamak muzakkar ya. Nah, tambahnya waw nun. Nah, cuma di sini ada keistimewaan dalam isim fa'il ya. Bentuk jamaknya ada 3 tambahan lagi ya. Bentuk jamaknya ada 3 tambahan ya. Nah, itu yaitu apa? Wajan fu'alun ya, nussorun, terus fu'alun, nussorun, fa'alatun, nasorotun. Nah, ini adalah masih apa namanya? Jamak untuk muzakkar ya. Nah, itu ya, tambahan itu ya. Nah, makanya kalau umpamanya ada seorang kiai disebutnya apa? Khodimut tolabah ya, pelayan santri ya. Nah, khodimut tolabah ya. Khodimut tolabah tuh, pelayan santri. Nah, ini tolabah ini ya, ini wajan fa'alatun, nasorotun, tolabatun gitu ya. Jadi artinya apa? Murid-murid tuh kan, jadi masuk kategori jamak murid-murid ya. Santri-santri lelaki gitu kan, khodimut tolabah. Nah, itu tolabah ini adalah bentuk jamak ya. Tuh, dari wajan fa'alatun, nasorotun, tolabatun ya. Nah, jadi kalau dia ini dari apa? Tolibun. Fahuwa tolibun, fahuma tolibani, fahum tolibuna, wahum tullabun. Makanya ada apa? Murid laki-laki, tolibun jamannya tullabun. Bisa juga tolibuna ya. Bisa tullabun ya. Atau tullabun, nussorun ya. Atau fa'alatun, tolabatun. Tuh, kayak ini kan. Nah, itu. Jadi ini apa? Bentuk jamak untuk laki-laki ya. Nah, oke. Ya, sekarang yang 3 ini dan tambahan 1 jadi 4 ya. Ini untuk perempuan ya. Tuh, makanya ada tak marbutohnya. Tuh. Cewek kan ini nggak ada tuh ya, yang laki-laki. Kalau perempuan ada tak marbutoh ya. Nasirotun ya. Gitu. Dia wanita penolong. Nah, kalau 2 pakai alif nun ya. Tak marbutohnya tambahin alif nun tuh. Jadi wanita penolong 2 orang ya. Ini wanita-wanita penolong. Nah, ini jamak ya, jamak muannats salim dengan alif ta ya. Fahunna nasiru nasirotun, wahunna nawasiru. Nah, ini tambah 1 yaitu wajan apa? Mafa'ilu ya, ini adalah bentuk segat muntahal jumu ya. Nah, fawailu, nawasiru ya.
Nah, itu ya. Baik, sekarang kita ke tasrifan isim maf'ulnya ya. Yaitu apa? Ya, nah, kita ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadaka mansurun wadanika mansurani wa ulaika mansuruna wataka mansuratun watanika mansuratani wa ulaika mansuratun wa ulaika manasiru ya. Nah, ini jadi sama kayak tadi ya. Nah, ini untuk laki-laki ya. Nah, untuk laki-laki, yang ini untuk wanita ya, untuk perempuan. Nah, ya. Jadi dia apa? Nggak ada tambahan 3 pada jama mudzakarnya, nggak ada ya. Di isim maf'ulnya nggak ada, dikosongin tuh ya. Tuh, jadi kalau ini apa? Mansurun, 1 lelaki yang ditolong. Mansuroni, 2 lelaki yang ditolong. Tuh 2, makanya apa? Nah, pakai alif nun ya, pakai ciri alif nun, tambahan alif nun ya. Kemudian lelaki-lelaki yang ditolong tuh wau jamak tuh ya, jamak mudzakkar salim ya, wau nun tuh ya, jadi bentuk jamaknya nih ya. Nah, ininya isim apa syarahnya ya, itu apa ya, wadzaka mansurun ya, kalau 2 zanika, kalau jamak ulaika ya. Nah, ini kemudian isim isyarah untuk perempuan ya, taka ya. Tuh, kalau laki-laki zaka, kalau untuk perempuannya taka atau tilka bisa. Zaka atau zalika bisa ya. Nah, itu. Wataka ya, itu mansuratun, wanita 1 orang yang ditolong. Watanika itu 2 wanita yang ditolong ya. Jadi bentuk 2, makanya ada alif nun ya. Nah, kemudian bentuk jamaknya tuh pakai jamak muannats salim, tambahan alif ta. Ulaika mansuratun ya. Nah, mereka itu ya wanita-wanita yang ditolong ya. Nah, ini tambahan 1 apa? Sama ini bentuk segat muntaljum juga, wajan mafa'ilu ya. Jadi ada ya sukun di tengahnya. Kalau ini enggak ada ya sukun ya. Nah, ini ada wa ulaika manasiru ya, mafa'ilu. Oke ya, itu tasrifan apa untuk isim fa'il dan isim maf'ulnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.